Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu ashabatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Amma ba'du, al mukarramun wal mukarramat, genap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina Majelis Ta'lim Muhasabatul Qalbi, usan khasa beliau Bapak Ustadz Ahmad Yuski ingkang tansah mulyakaken saking pengurus PCNU Taiwan dan seluruh rantingnya, dan juga seluruh pimpinan Fatayat Muslimat Taiwan dan segenap rantingnya juga, dan juga Ibu Ketua, Wakil Ketua dan segenap jajarannya dari Majelis Muhasabatul Qalbi, santriawan santriawati Muhasabatul Qalbi dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, dan juga segenap tamu undangan dari berbagai majelis taklim, baik yang tergabung dalam naungan komit maupun di luar komit, yang begitu banyaknya Al-Basrari, Al-Barokah, Al-Mughis, Darul Hikmah, Darus Syafa'ah, Demak Beramal, di Ketolawat, Hasan On Air, Hikmah Kamilah, Indat, Iwamik On Air, Nur Muhammad, Permukota, SDA, Nurul Muslim, yang di luar komit, Ikawangi, Ikadamit, Ikadamit masuk majelis taklim, masuk anu nggih, pun masuk komit nggih. Ulami masuk majelis nggih, pun masuk. Alhamdulillah. Betul muta'allimin, Poskat, Sa'adah, MTYT, Al-Muhibbin, Nurul Muslim, atau yang mewakili dari 25 majelis teko loro-loro yang pun enten 50 hadir di aula MK dalam rangka tasyakuran milad MK yang ke-8 tahun. Mugi-mugi tasyakuran pada malam hari ini Majelis Taklim Muhasabatul Qalbi senantiasa diberikan keberkahan, diberikan manfaat, khususnya para santri yang tergabung di aula Muhasabatul Qalbi, mugi-mugi sedaya pikantuk ilmu ingkang barokah, pikantuk ilmu ingkang manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, amin. Dan juga kita doakan bersama mugi-mugi MG semakin jaya di udara, ya, semakin banyak yang menimba ilmu. Amin ya Allah, amin. Di MG tentunya semakin banyak yang menimba ilmu, semakin banyak memberi manfaat. Padahal sesuatu yang banyak memberi manfaat inilah yang paling manfaat. Ngoten nggih. Mulane segala sesuatu dicari manfaatnya. Nggih, apa-apa niku digoleki manfaate. Lek ora ning manfaate damel napa. Nah, mulane sampai golek bojo mawon, golek bojo sing manfaat. Ya apa bojo ganteng tapi ra manfaat ra barokah boten usah. Mulane golek sing manfaat sing barokah. Yo elek rita lek barokai, masyaallah. Amin ya Allah. Iso yo gawan nggih barokai, wayu nggih barokai. Ya mugi sedaya pikantuk ingkang berkah ingkang manfaat. Amin ya rabbal amin. Insyaallah amin. Amin ya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, subhanallah, luar biasa. Jamaah begitu antusiasnya di MG dari tadi mulai qiraatul Quran. Saya sudah mengikuti, luar biasa, subhanallah, qiraatnya luar biasa, sholawatnya luar biasa, maresnya luar biasa.
Begitu ternyata baru dengar Pak Ustadz Yuski, baru berapa bulan saya mendengar muhasabatul qalbi, ternyata sudah 8 tahun, hampir sama dengan Hasanah on Air. Hampir sama dengan Hasanah on Air. Hasanah on Air itu 9 tahun. Nyuwun barokahnya. Nggih, insyaallah nggih. Ya wis 8 tahun kula mboten kenal, padahal kula malang melintang di dunia on air. Tapi kula mboten kenal namine muhasabatul qalbi. Alhamdulillah barokah Bu Alfi dapat mengenalkan diri di aula muhasabatul qalbi hampir 3 kali nggih. Insyaallah saya hadir di muhasabatul qalbi. Mugi-mugi betul barokah, betul manfaat khususnya untuk santri muhasabatul qalbi. Amin ya Allah, umumnya semuanya ya Allah di aula muhasabatul qalbi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara tentang majelis taklim, tentunya kita berbicara tentang ilmu. Kalau kita berbicara majelis taklim, tentunya kita berbicara dengan ilmu. Nah, kalau kita berbicara tentang ilmu, maka kita tentunya memilih ilmu yang bermanfaat. Di dalam kitab Hidayatul Hidayah niku dipun sampaikan ilmu yang bermanfaat itu ada 2. Satu, ilmu yang bermanfaat ketika Anda mendapatkan sedikit saja dari ilmu manfaat itu sudah baik. Mendapatkan lebih banyak dari ilmu manfaat yang pertama ini sangat-sangat baik. Ilmu manfaat yang kedua dalam kitab Hidayah dipunaturaken bahwa secukupnya dinyatakan baik, berlebihan dikatakan tidak baik. Ini ilmu yang bermanfaat. Kemudian dalam kitab Hidayah itu dipun terangkan apa sifat ilmu sing setitik yo apik, wakeh malah apik. Satu adalah ilmu tentang hati. Ilmu yang ketika kita dapat sedikit saja dari ilmu hati itu luar biasa. Apalagi mendapatkan lebih banyak dari ilmu hati itu malah sangat-sangat luar biasa. Yang kedua tadi ilmu yang bermanfaat yang secukupnya dikatakan bagus, tapi ketika berlebihan dikatakan tidak bagus. Apa itu? Yaitu ilmu tentang syariat, yaitu ilmu tentang alat, ilmu tafsir Quran, ilmu alat lainnya, pokoknya secukupnya saja. Kalau Anda memahami Al-Quran secukupnya, pokoknya memahami Al-Quran secukupnya, jangan berlebihan. Belajar ilmu alat secukupnya, jangan berlebihan. Yang penting sudah bisa baca kitab, sama memahami kitab, itu sudah cukup. Ketika berlebihan, itu dalam kitab Hidayah dikatakan tidak baik. Nah, maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara ilmu manfaat, tentunya pengambilan itu juga perlu kita perhatikan. Kita ketika ingin ilmu bermanfaat, maka kita butuh juga mengambil ilmunya orang yang ilmunya manfaat. Jadi kalau mengambil ilmu dari orang yang ilmunya tidak manfaat, maka sulit untuk kita mendapatkan manfaat ilmunya. Tapi kalau orang yang kita ambil ilmunya memang ilmunya bermanfaat, maka mudah untuk kita menyerap, mengambil manfaat daripada ilmunya tersebut. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, tentunya sebagai pengambil ilmu yang membutuhkan kemanfaatan ilmu, maka kita juga harus memenuhi kriteria untuk menjadi seorang santri yang berhak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Jadi kudu memenuhi kriteria juga sebagai seorang santri dari soleh ilmu hikmah, itu juga ada kriteria-kriterianya, karena tanpa kita memenuhi kriteria ini sulit juga untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Nah, yang pertama dipun dawuhaken dene Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, seorang ulama sufi. Beliaunya mengatakan ngeten, al-hikmatu tuhwi minas sama ilal qulubi fala takun fi qalbin fihi arba'u khisalin.
ilmu hikmah niku tuhwi minas sama dipun turunaken saking langit ilal qulubi pada beberapa hati yang fala takun fi qalbin fihi arba'u khisalin, diturunkan pada hati yang hati itu tidak terdapat 4 hal. Jadi kriteria wong sing pengen ngaji pikantuk manfaat, pikantuk hikmah. Jadi Allah itu menurunkan hikmah setiap saat, ya. Allah menurunkan hikmah dari langit, diturunkan di hati masing-masing manusia. Yang manusia ini hatinya sepi dari 4 hal. Maka ilmu hikmah akan diturunkan Allah pada hati yang di dalamnya kosong dari 4 hal ini. Tapi apabila hati manusia masih terdapat 4 hal ini, maka ilmu hikmah yang diturunkan Allah dari langit tidak akan bisa singgah dalam hati manusia yang hatinya masih terdapat 4 hal. Nah, ini kita berbicara ilmu jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara ilmu, Masya Allah, Kanjeng Nabi natos jauh. Babun yang diriwayatkan sangka napa nggih? Boten nenten wonten riwayat saking Abi Hurairah dan Abi Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya mbakipun dawuh, mereka dawuh ngeten. Boten Kanjeng Nabi dawuh ngeten, babun minal ilmi ta'allamuhu ahabbu ilaina min al-birakatin tatawuan. Satu bab dari ilmu yang kalian pelajari itu lebih menyenangkan bagi saya daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Ya, jadi satu bab ilmu yang dikaji itu lebih menyenangkan kepada saya daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Ya. Kenapa? Karena betapa besar manfaat dan fadilah daripada ilmu itu sendiri. Soalnya orang-orang wong iso ibadah kanthi bener tanpa ilmu. Ya. Tidak ada orang yang ibadah dengan benar tanpa ada ilmu. Makanya ilmu menjadi kunci segala-galanya. Mulanya sampai Imam Syafi'i jadi al istighalu bil ilmi afdalu min sholatin nafilah. Nah, saya Imam Syafi'i sibuk dengan ilmu itu lebih utama daripada sholat sunat. Ngeten iki jenengan wayahe ngruwono ilmu, kok jenengan tidak sholat sunat. Oh, sholat sunat jenengan lebih afdal dengarkan pengajian pada malam hari ini. Ngaji Quran jenengan lebih afdal dengarkan kajian malam hari ini. Wiritan penjenengan lebih afdal jenengan dengarin kajian ketika ada kajian. Karena Imam Syafi'i dawuh al-istighalu bil ilmi afdalu min sholatin nafilah. Bahkan Imam Syafi'i dawuh malih laisa ba'dal faraidi afdalu min thalabil ilmi. Tidak ada setelah sholat fardu yang utama yang mengalahkan dari thalabul ilmi, tidak ada. Artinya begitu besar pahala orang dalam bertolakul ilmu. Nah, tentunya ketika kita berbicara fadilah ilmu yang seperti ini identik dengan ilmu yang bermanfaat. Ini pastinya gitu. Jadi kalau kita berbicara ilmu yang sampai ada fadilah yang begitu besarnya, pasti itu bicaranya ilmu yang manfaat. Nah, di sini dawuh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi bahwa hikmah itu diturunkan Allah. Hikmah itu ilmu sing manfaat. Diturunkan Allah dari langit pada hati manusia yang di dalam hati manusia tidak terdapat 4 hal. Napa 4 hal niku? Yang pertama ar-rukunu ilad dunya. Wong niku akan mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat apabila tidak terlalu condong dengan duniawi. Jadi wong iki ora hikmah. Jadi hikmah niku ora kudu dadi kiai lho, Bu. Ilmu hikmah ora kudu dadi kiai.
Siapapun berhak untuk mendapatkan hikmah yang sehingga hikmah ini memudahkan manusia untuk menggapai ridha Allah, menggapai surga Allah dengan ilmu hikmah. Jadi jangan salah memaknai bahwa ilmu hikmah itu kudu dari kiai mboten. Ya, mboten. Ilmu hikmah ora kudu dari kiai. Siapapun kita, apapun profesi kita, selama di dalam hati kula panjenengan bebas dari 4 sifat niki, maka Anda juga berhak, kita juga berhak untuk mendapatkan hikmah. Masih orang diteluk kiai, masih tidak dipanggil bunyai, selama hati kita kosong dari 4 hal ini, maka kita juga berhak untuk mendapatkan hikmah itu sendiri. Yang pertama adalah hati yang dituruni Allah ilmu hikmah adalah hati yang sepi dari ar-rukun ila dunia, hati yang condong akan dunia. Masya Allah, siapa sih yang tidak senang dengan harta? Siapa sih yang tidak senang dengan kehidupan duniawi? Sampai seolah-olah manusia sudah diingatkan berkali-kali. Wahib man sita fa inna kamu fariku. Hampir tidak menerima kula jenengan nalika dipun dawuhi ngoten niku. Cintailah siapapun orang yang kamu cintai, tapi ingat Anda akan berpisah dengan orang-orang yang kamu cintai. Wa'mal masita, beramalah semaumu, tapi diingatkan juga fa innaka mayyitun, Anda akan jadi jenazah, Anda akan jadi mayit. Ini selalu diingatkan kepada kita semua agar apa? Kita tidak terlalu arrukunu ila dunia, orang terlalu condong karo bab dunia dengan berlebihan. Gitu. Kalau kamu ingat itu betul, masya Allah. Wa'mal masita fa innaka mayyitun. Silakan kamu lakukan apa semaumu, tapi ingat Anda akan jadi mayit. Kalau jadi mayit, maka Allah akan membalas apapun yang kita lakukan. Allah akan meminta pertanggungjawab apapun perbuatan yang kita lakukan setelah kita nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua mengingatkan kepada kita agar apa? Tidak terlalu condong dengan dunia. Saking condongnya dengan dunia, masya Allah, manusia rela membunuh sahabatnya sendiri. Manusia rela membunuh keluarganya sendiri karena babakan dunia. Jangan terlalu condong dengan urusan duniawi kalau kita ingin mendapatkan hikmah dalam hidup ini. Jadi kehidupan condong duniawi ini memang sulit dihindari. Hampir manusia tidak terlepas dengan kehidupan duniawi, betul. Karena dunia dijadikan sarana oleh Allah untuk mendapatkan surga di akhirat. Jadi kita tidak boleh menafikan dunia, boten. Makanya hati-hati, banyak orang yang terbujuk dengan dunia ini. Dunia sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah, sarana untuk mendapatkan surga Allah, tapi malah balik dirubah manusia dunia menjadi tujuan pokok dalam hidupnya. Dan inilah yang salah kabeh kaprah. Ya jenenge dunya terus pundi malih jenenge menungso. Nggih, jenenge menungso dingae pira mawon kurang sampai diuneni. Lek urung dipatoki ngono apa ya lagi kurang, dipatoki iso lagi kurang. Lek dipatoki artinya dikubur pun mboten kurang malih. Langgek kepengin selamat akhirat menawi pun. Lah, kula jenengan masih punya kesempatan untuk ini semua. Maka kesempatan ini gunakan untuk bertolabul ilmi. Gunakan untuk mencari ilmu yang manfaat. Gunakan untuk mencari ilmu hikmah. Karena ilmu hikmahlah yang akan membawa kita selamat sampai mendapatkan ridho Allah, yang membawa kita untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ar-rukunu ila dunya menjadi penyebab Allah tidak akan meletakkan hikmah di dalam hati manusia yang berlebihan cintanya dengan dunia. Para ini ngerti iki lho, hidup kita itu tidak lepas dari dunia masalahnya, tidak lepas dari kebutuhan dunia. Makanya gunakan bagaimana hidup ini, menggunakan dunia dan sebagainya, mencari dunia dengan sebaik-baiknya yang semua diajarkan Rasulullah, diatur piye to carane nyambut gawe, piye to carane menyikapi kehidupan dunia ini, pun dibimbing karo Kanjeng Nabi, dibimbing para sahabat, dibimbing para tabi'in, dibimbing para tabi'in sampai para ulama, para ustaz mendidik kita untuk jangan berlebihan mencintai diri. Nah, niki sing wingi diterangaken nggih, Rasulullah mandhawuhaken la tatafakkar fi tulil baqa fi dunya.
Ojo sampai di pikiran urip dunia terlalu suwi. Alasannya napa? Masya Allah, alasannya dia reno-reno segenah Anda akan menunda-nunda amal baik. Mulane tengere wong sing condong dengan dunia, dia akan menunda-nunda amal baik, menunda-nunda niat baik, itu pasti. Nah, lah wis ana wong wis hatinya sudah condong dengan duniawi. Memang kita di dunia butuh dengan harta, tapi semua ada aturannya. Adalah dunia, carilah harta, yang harta itu untuk sarana mendapatkan surga, bukan harta menjadi tujuan pokok dalam hidup kita. Ini yang perlu kita tata kembali dalam hati kita masing-masing. Namanya menungso pun toh sampai ngomong kiai itu mungkin lagi arep duit, kiai ngopeni santri, kiai bidik santri itu butuh duit. Nah, karena cuma keuangan tentang harta-harta itu digunakan sepantasnya, digunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lane wong sing ijek berlebihan condong dengan dunia, maka sulit untuk dituruni namanya hikmah. Jadi wong gak bisa ngambil manfaat dalam kehidupannya. Yang kedua, selama kula jenengan dalam hatinya masih terdapat sifat rupa wahammu ghadin nusahaken dina sesuk, kita masih susah dengan hari esok. Maka kita sering mendengar ada seorang ulama ketika dia masuk di pagi hari, dia tidak sempat berpikir untuk sampai ke sore hari. Ketika dia masuk waktu sore hari, dia tidak sempat berpikir untuk keesokan hari. Kenapa kita harus susah di hari esok? Adalah hari ini aja kita belum tahu bagaimana nasib kita hari ini kok. Kita sudah mikir hari esok kok ya Allah. Hammu ghadin nyusahno dino esok yang akan datang. Orang yang seperti ini tidak akan dapat hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula imannya mesti montang karo manting orang seperti itu. Penyakit tiba ngoten. Ya. Hammu ghadin nyusahno dino sesuk. Ini yang perlu kita sikapi juga dan perlu kita pelajari. Ya ora kena langsung awake gak iso mboten, proses pelajaran. Makanya sering saya sampaikan di berbagai majelis taklim bahwa kiai saya selalu berpesan kepada saya, hilangkan rasa kekhawatiranmu, hilangkan rasa khawatirmu, menungso urip dijamin karo Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Terus genah menungso dijamin Al-Qur'an bahwa orang bergemetan di luar bumi kejaba Allah nanggung rezekine. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah yang jamin. Allahul ladzi khalaqakum, Allah zat yang menciptakan kalian, tsumma razaqakum, nuli Allah memberikan rizki teng kula panjenengan. Kebanyakan orang hammu ghadin menyusahkan hari esok itu, yang disusahkan bukan kaitan tetapnya iman atau Islam, tapi yang dikhawatirkan bagaimana kehidupan kita di hari esok kaitan ke dunia. Rata-rata babakan. Nah, padahal kalau kita nyusahno bab dunya, Masya Allah, kesusahan yang salah besar ketika kita susah hanya urusan bab duniawi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, hammu ghadin nyusahno dina esok iku dadi penyebab terhalangnya ilmu hikmah dari langit yang akan diletakkan Allah pada hati manusia. Nah ini roto-roto angel, roto-roto kula jenengan menyusahkan hari esok, padahal kula jenengan wis duwe tabungan sing luwih kathah, hari esok sing duwe rasa kuwatir. Maka saya itu salut dengan orang-orang yang hari esok belum ada yang dimakan, tapi hari ini dia bisa tertawa. Hari esok belum ada beras untuk makan keluarganya, tapi malam ini dia bisa tertawa. Saya salut dengan mereka yang seperti itu. Ini loh orang-orang yang akan mudah dituruni namanya ilmu hikmah. Soalnya hidupnya tertata, hidupnya rapi, hidupnya nyaman, hidupnya damai, karena hikmah diturunkan Allah dalam hati.
Sinaoso disawang menungso liya mboten gadah napa-napa. Tidak punya tabungan, tidak punya harta yang bisa untuk dijual. Tapi Allah berikan ketenangan dalam jiwanya. Karena Allah turunkan hikmah di dalam hatinya. Karena hikmah akan memilih hati yang kosong dari hambu waktu. Padahal kalau kita bicara seperti ini, banyak ibu-ibu tidak berani pulang Indo. Ya, banyak ibu-ibu tidak berani pulang Indo. Lah gimana nanti Pak Ustadz saya? Anak saya mau kuliah Pak Ustadz, jadi saya gimana? Nah, ini semua kan hamul batin. Ya, kita belajar, saya tidak harus menekan harus buatan. Kita semua dalam tahapan belajar. Nggih, mulai sedenge toto, suatu saat membina ngaji, membina majelis takliman, insya Allah dangu-dangu dengan akan tertata sendiri dengan keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena tanda-tanda orang yang beriman itu ada keyakinan. Maka ada min alamatil iman al yakin wa tasdiq. Alamatnya wong iman itu yakin karo janji Allah. Alamatnya wong sing iman itu membenarkan setiap janji Allah. Eneng wong membenarkan tapi ra yakin ya birang-birang bener no tapi ra yakin. Nah, alamat iman itu diantaranya ya yakin wa tasdiq, yaitu napa? Yaitu ada keyakinan dan ada membenarkan. Makanya dipun dawuh oleh Kanjeng Nabi, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan salaka fi qalbi al-yaqin wa tasdiq." Oh, ingin dan bilangaken. "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan," ketika Allah menghendaki hambanya menjadi orang yang baik, salaka fi qalbihi al-yaqin wa tasdiq. Allah akan Allah akan langkahkan hatinya sebuah keyakinan dan sebuah pembenaran dengan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa idza arada bi syarran, ketika Allah menghendaki hambanya menjadi hamba yang buruk, salaka fi qalbi ar-riba. Allah akan Allah akan melangkahkan dalam hatinya rupa sifat keraguan Allah, mamang. Aku sok piye, aku sok sanu piye, aku besok kalau pulang nanti gimana, saya nanti harus gimana, saya gimana lah. Ini orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang tidak baik. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang on air ini semuanya tahapan bekerja, bukan hanya bekerja, tapi dengan sedang tahapan belajar. Begitu. Barokah istiqomah jenengan iki mengke dangu pasti akan mendapatkan keyakinan yang kuat. Pun toh ngaji niku nambah no keyakinan. Ngaji niku nambah no keyakinan. Mulane diarani manfaat ilmu niku ora tambah yakin ning gone Allah, tambah medine ning gone Allah. Maka kemarin dalam kita bicara panjang lebar tentang ilmu manfaat niku kaya apa lah harus mun kula terangkan kanthi gamblang sedaya to nggih. Nah, di sini kita akan menerapkan nantinya. Ya, sambil berjalan kita terapkan. Kenapa mereka bisa mendapatkan kedamaian? Karena mereka sudah bisa menghilangkan namanya hammu watin. Kiai kula sono meling. Kula niku ustaz diutang sak dibimbing karo guru kula. Ustaz, hilangno rasa kuwatirmu. Hilangkan kekhawatiran dalam hati. Orang yang masih mendidik kekhawatiran, memupuk kekhawatiran dalam hatinya, memang secara kasaring tembung ngono, uang niki pun boten percaya karo pengaturan Allah. Kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada hari esok. Mada taksibu dan apa yang akan terjadi hari esok kita tidak ada yang tahu. Apa yang kita lakukan hari esok kita tidak ada yang tahu. Makanya sampai ditekan oleh Rasulullah, wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, tapi waktu rabbaka ka'annaka tamutu ghadan. Ibadah sing tenanan kaya-kaya sesuk mati. Yang ibadah yang fokus totalitas dalam ibadah. Kalau kerja kejar kerja yang totalitas, kita ingat-ingat bahwa kita kalau kerja totalitas ben totalitas kerjanya kita seolah hidup selamanya. Ya kerja ben semangat, pemicu kesemangatan bekerja.
Kalau kita disuruh beribadah dengan seolah-olah esok kita akan mati, di sini orang yang selalu mengingat bahwa ibadah kita disuruh semaksimal mungkin seolah esok akan mati, maka tidak ada mungkin dalam hati kita rasa malas dalam beribadah. Ini sebetulnya sebagai pemotivator untuk hamba-hamba yang beriman. Nalika ibadah, yang ibadah sing totalitas, nalika kerja nyambut gawe nyambut gawe sing totalitas. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitas. Mulane orang wong sing iso ibadah iso ikhlas utawa iso temenan semangate tanpa kita berpikir ya Allah. Maka ada dibimbing kalau Anda sedang sholat isya. Ketika Anda sholat isya, pikirkanlah bahwa ini adalah isya yang terakhir. Masya Allah. Kalau manusia semua berpikir bahwa ibadah yang sedang kita jalani adalah ibadah yang terakhir, jangan-jangan ya Allah, ini ibadah yang terakhir ya Allah. Terimalah ibadahku ya Allah, jangan-jangan ibadah yang terakhir. Maka tidak ada orang yang akan tidak khusyuk dalam ibadahnya ketika dia beribadah. Selalu merasa jangan-jangan ini ibadah yang terakhir. Ini yang dimaksud wa putraka anak katamu Tuhan. Maka dari itu para jamaah rahmati Allah, hilangkan rasa kekhawatiran itu. Hamu ghatin nyusahno dina sesuk sing awake urung ngerti wis menghakimi diri kita sendiri dengan rasa susah itu sendiri. Bahkan susah itu ada gunanya. Buat apa susah? Lu kawe TK diwarai tapi kenyataan itu kok gede gak iso. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Jadi kalau nggak sami tak pulang guru TK teng Lampung, teng Pekalongan, teng Pundi malah sami tau ya, teng Ponorogo, Blitar, ulang-ulang ya buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Potongnya lu kiwate kecil lho. Lah nggih, kiwate kecil lho, untung kaya bangga. Ya apa susah. Jadi Allah ajane nggih. Tapi kenapa? Itu pelajaran Masya Allah loh Bu. Jenenge guru biyen niku lah memberikan lagu-lagu itu bermakna, orang lagu saiki. Lagu saiki ora karo-karuan lah wis tampung sari ki unine ora karo-karuan. Ana sing dawa manuke kita rawa ora dhisik blas. Lagune wis ora ono apa, tidak ada nuansa sufinya gitu loh nggih. Jadi nuansa sufi lagu-lagu pun tak mboten saya ngoten. Saat ini malah lost doll, nuansa sufinya mana? Mulai kita lagu-lagu lost doll, gitu. Tas wayai. Perkembangan, kalau jenenge ustaz saya mengikuti perkembangan ya rapayut boleh. Ustaz itu harus mengikuti perkembangan dunia. Iya, nah lost doll itu kan TikTok loh, bahas yang trending, Pak. Saat ini menjadi lagu favorit anak muda, lost doll. Maka kita berpikir juga, ketika dia mengatakan lost doll, uang wis polain pun mboten karo-karuan. Tunggu saja tanggal mainnya. Lost doll, wis lost sampai doll pisan. Wis ora enak wae. Makanya kita dipelajari guru-guru kita dulu. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Apa yang kita susahkan sudah kalah dengan ketentuan Allah. Ya. Nyapo jenengan kok menyusahi perceraian kamu? Loh, perceraian wis dikendaki Allah mbok susahi ya piye nek mereka kesalahan petane ngono. Apa dengan susahmu perceraian kembali lagi? Dan tidak belum tentu. Maka di sini kita diajarkan orang-orang yang mendapatkan ketenangan jiwa. Masa-masa sekarang banyak orang yang tidak menemukan ketenangan jiwanya. Karena apa? Dia tidak mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyebabkan orang menemukan hikmah? Dia sendiri yang mengotori hatinya dengan ar-rukunu ila dunya. Yang kedua, hammu wadin susah dino esok Allah sing nata awake susah iki. Sing nata wis eneng, awake rasa melu-melu male arif nafsaka. Lerekno awakmu karo ngatur awakmu dhewe, ben kabeh diatur Gusti Allah, manut karo aturane Allah. Urip itu mesti enjoy. Sehingga dia tidak pernah menyusahkan hari esok gimana mboten. Karena apa? Dia sudah pasrah bongkane nggone Allah hari esok apa yang terjadi wallahu a'lam. Tak satupun manusia yang mengetahui apa yang terjadi dalam diri kita untuk hari esok. Nah, kok susah saiki?
Ternyata ini secara bahasa kasar ngono dhek melok ngatur-ngatur sing dudu tugas. Mengikut menderek napa noto orang dari panitia kok melok noto. Penataan orang yang tidak jadi panitia tidak ada gunanya. Ora usah melok noto arek panitiane kok dadak melok-melok notonya apa? Lungguh-lungguh, ora usah melok-melok noto. Wong seneng panitiane kok. Ibarat kita itu penumpang, kita berlagak orang nyopir, kamu ini mempodo karo wong ngoten iki. Orang itu kalau hidupnya pasrah, seperti Anda sedang berpasrah dengan seorang sopir yang mengendarai mobil yang Anda tunggangi, maka jenengan itu ketika harus percaya karo sopir, saya pastikan Anda akan bisa tidur pulas di dalam kendaraan itu. Tapi kalau Anda tidak yakin dengan sopir Anda, maka sikilmu wayang ngerem melok-melok mantap, sikilnya melok-melok mantap. Itu tidak ada gunanya. Mantap-mantapin jenengan, kecil-kecil sikil jenengan, tidak ada gunanya karena rem ada di kendali sopir. Sampai sikilnya melok ubah. Nanti betul-betul kemudian. Orang gunanya. Percuma. Percayakan sepenuhnya pada sopir pun toh. Arep kok ana ngopo sing ngatur sopir. Enggak usah melok-melok ngatur. Panik dhewe malah rasa turu. Ini saya mengalami sendiri waktu saya punya mobil baru lekas duwe mobil niku, duwe sopir ya anyaran pisan. Ya Allah, enggak iso turu kula. Wah, para kumbruk ngono ki. Awas sikile melok-melok mantal-mantal padahal kita pantal ya jujur rem. Gitu? Kita tenang betul hidup kita. Tidak akan tenang. Apalagi dipasrahno ke Allah, orang yang bisa pasrah dengan Allah sebagaimana jenengan numpak kendaraan pasrah dengan sopirmu, maka Anda bisa tidur pulas di kendaraan itu. Kan ada sopirnya nyapo ya enak. Enak, maka seseorang di zaman minahadzaniki banyak orang yang sudah kecukupan harta bendanya tapi masih poyang-payingan hati. Apa? Boten enten ilmu hikmah yang diturunkan Allah di dalam hati. Iki sing larang regane hikmah niki. Ilmu hikmah ini sing larang regane hikmah niki lho. Bukan harta yang melimpah ruah yang menjadikan orang mendapat ketenangan boten. Selama manusia mendapatkan hikmah dari Allah, dipastikan hidup kita akan mendapatkan ketenangan. Karena apa? Kita tidak usah untuk menyusahkan apa yang jadi aturan Allah. Awal ikhtiar ya ikhtiar, tugas sekon ikhtiar sembarang sing menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong di pemikiran sing kados ngeten tuh, ketika ikhtiarnya gagal tidak ada masalah lagi. Jenenge menungso ikhtiar ya wajib, perkara gagal kan semua prerogatif Allah, kita hanya sekedar ikhtiar saja. Itu yang benar dalam perilaku manusia. Ya wis pokoknya hari itu dipersiapkan sing apik ya wis. Perkara apa yang penting kita ada yang tahu, maka jangan sampai menyusahkan dari esok. Artinya orang ini telah menghakimi dirinya sendiri, padahal bola balik ke mematur Allah mengatakan ana inda dhanni abdi. Loh, kalau ada orang sudah berprasangka hari esok wis disusahno ket saiki, berarti dia hari esok sudah dihukumi, dihakimi sendiri bahwa Allah akan memberikan kesusahan di hari esok. Tapi ngoten itu betul disadari. Mulane ana pengajian bicara ngoten niku lak malih dong. Oh iya. Mulane kula iki seneng saat ngombar pengajian, habis pengajian muni oh iya. Aku seneng. Seneng aku lek ana ngombar ngaji muni. Oh, berarti wong paham ngoten lho, Bu. Dadi muni oh iya, betul. Aku sebenarnya ana ngombar ngaji terus muni ngono. Terus. Ngoten niku lho, Bu. Artinya tuh masuk kajian. Tak goleki sing ngono-ngono kuwi lho, Pak, bar ngaji. Oh, goleki muni lho kok. Bar ngaji ngaji apa? Wis ora pas. Bar ngaji malah ngaji apa? Wis gak pas. Bar ngaji muni yo. Oh. Kita punya dasar kok, Bung. Kita tidak ngawur, kita ada dasar loh. Kita bicara itu ada dasar. Makanya apa yang dimulai ngaji itu di sini nih. Betul semua disampaikan. Ini bukan saya menyindir jenengan, boten memang fakta dalam kehidupan yang diatur agama memang seperti itu.
untungnya kita ngaji, maka di ulang tahun MI ini kita bersyukur pada Allah. Ya Allah, enek majelis taklim MI sampai ulang tahun kok lagi diundang saiki lah. Alhamdulillah. Wis ulang tahun loh. Padahal saya di onar hampir 9 tahun. Padahal saya juga di Taiwan sudah 6 tahun. Langge. Sudah 6 tahun tapi tidak saya kenalkan sama Pak Ustadz karena sama-sama berjodoh Pak Ustadz. Ya Alhamdulillah. Oke, maka ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya ya. Lagi ada hikmahnya. Pada pasti ada berkahnya. Itu itulah. Dan kalau hampir 9 tahun loh, Bu. Saya di on air itu hampir 9 tahun. Ada hal, tapi ternyata di sini Allah mempertemukan kita. Makanya bukan berarti seorang ustadz itu menyindir jamaahnya mboten. Memang inilah namanya kajian yang bisa memberikan pembenaran. Kata lo ge, oh iya Pak Ustadz. 9 tahun berarti zaman pareran biyen nggih kula nggih tumbut Pak Ustadz. Zaman Taiwan biyen. Dereng enten lem pas menstron semuanya. Jatuh kalau jatuh ngambilnya seperempat jam. Dulu tuh saya suka. Dulu saya angkat tangan ngaji online ngaji angel sak dunya. Saya ngaji yang paling angel sak dunya kuwi ngaji on air. Saya pernah frustasi dulu. Karena sekali jatuh tuh 15 menit baru diambil baru bisa. Dan coba pelajaran ngaji, pantas pas berapa jam berhenti ngomong apa sengit pasti bingung. Saya hampir angkat tangan, jangan Mbak, saya tidak ngaji orang-orang tidak pakai nak orang-orang. Karena itu sulit, itu berat betul, sulit. Alhamdulillah jamaah sana telaten untuk nunggu saya sampai saya mahir itu, akhirnya sampai sekarang saya dipercaya di on air. Ini ya baru-baru latihan 1, 2, 3 kali saya baru merasakan namanya ngaji. Setelah 3 kali saya ngaji di online Hasanah, baru saya merasakan ngaji tenan di situ. Awalnya akhir dari senurungone kaya wong gendeng nek omah iki nengok. Lho enggak, kalau kita ngaji delek di kamar Bu, bro nanti dengan. Yang kedua adalah mughadin, ya, mughadin. Hindari nih. Kepengen jenengan mendapatkan ketenangan dalam hidup, hindari ar-rukunu ila dunya. Karpe cinta dunia dengan berlebihan seolah-olah sama urip selawase. Maka ini tidak akan menemukan kebahagiaan dalam hidup jenengan. Yang kedua adalah mughadin. Biasakan hari esok pasrahkan pada Allah apa yang terjadi derek apa dari Allah. Karone apa kaya apa yang kita pikirkan bagaimana hari esok tetap kalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti jamaah saya kemarin Isa masih jamaah dengan saya 2 rakaat dia tidak kuat, akhirnya dia pulang sampai rumah langsung meninggal dunia. Allah tidak tahu apa yang diberikan pada kita semua. Di sini kita semakin ya Allah pelajaran itu luar biasa. Semua jamaah saya tuh jembleng sarendeng karena apa? Dia masih jamaah isah dengan kita, jamaah isah bersama dengan kita. Tiba-tiba kita 2 rakaat kita melanjutkan sholat, dia keluar karena tidak mampu untuk melanjutkan sampai di rumah langsung meninggal. Masya Allah, ini kan pelajaran yang sangat memukau sampai saat ini loh. 70 cak buju yang ngalir gua. Boro-boro rumah kaget dengan kejadian yang seperti ini. Ini terjadi pada siapapun ibu-ibu. Bukan pada satu orang tadi. Kita semua kadang-kadang kita mengalami hal yang sama. Maka gunakan hidup kita semaksimal mungkin untuk zikrullah. Gunakan untuk ibadah kepada Allah. Sombuh apa dari Allah. Wallahu a'lam. Jangan urip di kono ngoten iki. Ora jangan urip niki. Ya, saya ngomong makanya saya sampaikan anak TK wis mikir kuliah ya anak mumet kawin anak TK atau kuliah. Gitu loh. Anak TK lo pikir kuliah ini kuliah persiapan anak kuliah yo sih ya urip rasa guyu. Isi TK iki bayar rakyat isih murah tapi mikir wis kuliah ya mumet deh. Ya Allah, kuliah malah ora duwe duit, kok Taiwan malah wis mulai. Lah ya toh. Ya kok ngerti dong. Ya makane ya. Mulane pusing pun toh. Kita belajar ya, penting ikhtiar dan ikhtiar. Apapun kita ikhtiar.
Nggih. Semakin panjang ilmu Makanya semakin susah loh ya. Itu susah. Kenapa? Al-Mughatin. Mulanya disirik karo Gusti Allah tidak akan diturunkan namanya hikmah. Wong sing mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, Masya Allah, mau nyambut gawe ning sawah, hidup apa adanya, sepeda dari mau pindah, parigasane. Tapi pun tenang, alhamdulillah. Kenapa kan mungkin mereka mendapatkan ketenangan? Bisa digulai, yang ketiga apa sih? Ayo. Jangan di Los speaker. Yang ketiga, menjadi sebab hikmah diturunkan oleh Allah dalam hati manusia. Yang ketiga adalah hawa hasadu akhir. Ini penyakit sudah omong nih bolak balik. Wahasadu akhir. Berhenti karo sedulur. Padahal Nabi dawuhaken ya. Salah satu layan jumin guna ahadum minan nas. Nabi dawuh, tak satupun manusia yang akan terselamatkan dari tiga hal ini. Yang pertama abdon, persangkaan. Yang kedua wahasadun. Yang ketiga tiarah, tompo olo karo manuk. Uang ini gak selamat saka telung perkara niki dari kanjeng Nabi. Ini kanjeng Nabi dawuh, salah satu layan jumin guna ahadum minan nas. Tidak satupun dari manusia yang terselamatkan dari tiga sifat ini. Yang paling menonjol hasadun, rata-rata wong duwe penyakit hasud. Sing kiai hasude karo kiai, sing ustaz hasude karo ustaz, sing santri hasude karo santri. Ngono kok nggih, TKI hasude yo karo TKI. Pertemuan di bakul janganan hasude karo bakul janganan. Iki kon mengupayakan orang yang selamat dari kanjeng. Sahabat sampai takon, "Bila ya Rasulullah, wa ma tunji minhunna?" Bagaimana untuk bisa terselamatkan dari tiga hal itu ya Rasul? Tentunya tetap ada solusi. Tidak ada yang tidak ada solusi. Allah untuk memberikan cara. Walaupun di depan Nabi mengatakan, kenapa? Karena banyaknya manusia yang tidak pernah lepas dari namanya hasud. Mbok hasad karo dulure, mbok hasad karo kancane, mbok hasad karo maratuane, pun panggah enten mawon. Maka Nabi mengatakan manusia tidak akan pernah lepas dari sifat hasad. Nah, kalau orang sudah punya sifat hasad, disampaikan juga termasuk melawan Allah. Dalam wis urip melawan Allah, ngarep ono ketenangan kesundi. Bagaimana kita mendapatkan hikmah? Tidak mungkin. Makanya orang-orang yang mendapatkan rezeki dunia, rezeki dunia yang tadi pagi kita kaji di Nurul Dolam, Masya Allah, tazkiyatun nafsi amir rogail. Rezeki rohani akan didapat apabila dia sudah merasakan tazkiyatun nafsi amir rogail, hatinya terbersihkan dari sifat-sifat yang hina. Nah, wis ngoten niku lah baru mulane wong-wong sing hatinya sudah bersih itu terbersihkan dari hal-hal yang ada di sini ini. Termasuk ar-rukunu ila dunya dibersihkan. Hamu ghatin dihilangkan, hasad akhin tidak ada. Maka mereka para ulama, para kiai yang sudah mendapatkan posisi itu, Masya Allah, mereka damai dalam hidupnya luar biasa. Sehingga dalam hatinya hanya ada dua, yaitu adanya syukur dan sabar, syukur dan sabar. Lek wis atine kula jenengan iki enenge mek syukur karo sabar, ya itulah Anda akan mendapatkan hikmah. Mas yo TKI tetap tak celuk bunyai. Ya telur bunyai yang dirahmati Allah. Aku malah menika ora ngaji. Terus dekat apa? Dapat dua hal niki kan lho. Oke, ketika sudah mendapatkan hikmah, saya akan mengatakan dalam kajian saya, bunyai yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitas. Amin. Ini jadi bunyai urusan kudu di masjid di pondok banget. Oke. Pirang-pirang wong di masjid kiai artinya pirang-pirang. Banyak orang yang punya pondok besar tapi hanya enggak kiai pirang-pirang banyak kok. Jadi masalah urusan kiai itu di mata Allah bukan di mata manusia. Maka dari itu hasadu akhin juga menjadi penyebab tidak dihampirinya hikmah. Dan jenengan kepengen roh orang yang menemukan kedamaian dalam hidupnya karena mendapatkan hikmah pada hati. Ya.
Disinilah yang ketiga sebab seseorang tidak mendapatkan hikmah, karena ada hasadu akhin, ada rasa hasud kepada orang lain. Karo dewi malah, dulur-dulur Islam dewi. Dan inilah rugi loh. Apapun kita hasud kepada siapapun, tidak ada manfaatnya sama sekali. Hasud kita kepada orang lain, hasad kita kepada orang lain, iri kita kepada nikmat orang lain, tidak ada manfaatnya karena semua diatur oleh Allah, kuwabeh wis ditata karo Allah, dan Allah lebih tahu mana yang berhak untuk mendapatkan ini, dan untuk mengelolanya Allah wis tahu. Lah nyapa awake ora iri barang. Karena wong sing duwe rasa iri karo wong liya nganggap Allah salah alam. Padahal ada seorang ulama yang mengatakan, aku selalu bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena rezekiku ada di tangan Allah, bukan ada di tangan orang-orang. Andai saja rezekiku ada di tangan Jokowi, nah Jokowi nesu mesti ra ditokno. Lho untunge rezekiku sing nanggung kok Gusti Allah, Allah arep marah. Oh tetep ditokno rezeki niku. Ngaten-ngaten niku lho. Jadi orang-orang yang seperti ini akan terhindar namanya sifat hasud. Mulane sifat qanaah iku kudu wonten manah kula. Nek kepengin dadi wong sing pikantuk hikmah, berarti minimal kudu iso qanaah, minimal kudu iso ridho datang apa yang ditentukan Allah kepada kita. Manusia masing-masing ada porsinya masing-masing. Kula njamin di porsi dhewe-dhewe ora sareng-sareng ngurus porsine wong liya. Upama ana kono dadi ustaz kok laris yo bene, terai Allah sedang memberikan kelarisan pada dia kok. Kenapa kita harus iri? Loh, ngoten niku lah. Angel, tapi ngoten niku angel, ngoten niku angel. Kenapa? Ini kita sama-sama santri, kita dia dekat dengan dunia, kita tidak sebagai santri, itu terjadi karena saya juga pernah melakukan jadi santri. Ketika saya punya teman dekat dengan kiai saya juga iri. Kok nungguin terus mencelup aku loh. Saya itu seperti itu. Mulane jadi sifat hasud itu ada pada kelas masing-masing. Ada kelas masing-masing lah. Meskipun demikian, kalau kita nanti bisa menata hati dengan benar dan baik, insya Allah sifat hasud akan bisa lepas dengan sendirinya. Padahal juga menjadi penyebab juga dong ya. Salah satu latus tajabu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak terijabah doanya. 1 miksarul ghibah, orang yang berbahaya, wong sing akeh rasan-rasane. Nomor 2 nopo? Namamun, orang yang banyak adu dombanya. Yang ketiga, man kana fi qalbihi ghidun aw hasadun lil muslimin. Dalam melanjut sama wae dhewe kok dipikir. Kenapa harus hasud dalam hati kita? Hasud akan mendatangkan malapetaka untuk kita sendiri. Kenapa harus kita bimbing? Harus kita pupuk rasa hasud itu. Hilangkan hasud semua kalau bisa. Karena semakin kita hilangkan hasud, semakin doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane arep diselai hikmah, berarti orang main-main, tidak sembarang hati yang akan diletakkan hikmah oleh Allah Subhanahu. Makanya carilah orang yang sudah diletakkan Allah hikmah dalam hatinya. Ketika dia berikan tausiahnya akan terasa di hati panjenengan dan dapat diambil manfaat. Ini bicara majelis kudu urusan ilmu pasti jadi dengan yang mana. Nah, yang terakhir jamaah rahmati Allah, orang jam 12. Mbun jam 12. Yang terakhir napa? Gimana? Wong telak ikan manghilang tulisannya. Wa hasadu akhir wa hubbu syarafin. Yang keempat, hubbu syarafin demen kamulyan. Jaluk dihargai, jaluk diunggulkan, jaluk di nanti lah Bu, jenenge hubbu syarafin itu demen kamulyan. Dinomorsatukan. Harus begini. Aku butuh tutup lawan karena aku butuh untuk tanganku sampean. Harus sungkem ke saya. Kalau ada apa-apa saya harus diletakkan di depan sendiri. Itu hubbu syaraf namanya. Nah, hubus syaraf ini juga menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan hikmah. Sehingga ketika dia ditempatkan di belakang, wah gerundel untuk sampai somben sekelingan. Aku digone mburi kurang ngajar tenan. Aku ki lho kurang piye kok. Malah ngoten iku. Kan malah napa nggih? Hidupnya gerundel terus lho. Kenapa? Dia
berharap sesuatu yang bukan menjadi porsinya diharapkan, bahwa kemuliaan itu kan datang dari Allah. Untuk orang usah nonjol awak, orang usah ngonjol awak. Kalau kita memang dikehendaki Allah mulia, embuh dalane, embuh carane pun toh Allah tetap memberikan kemuliaan pada kita. Makanya sering kula contohane mangke. Wong wis tak mulya, lah kok direndahno kaya apa tetep mulya. Wis tak percaya kali kula. Wong niku lek waras nggih, emas dibuat ning keren, ya tetep emas. Malah ana kiai sing nyontokno, ana duit 1.000 yuan wedhus karo 2.000 disemprot minyak. Sampeyan ngekno bocah kok pilih sing pundi kira-kira? Jenengan tinggal duit 1.000 Pak yuan wedhus karo 2.000 tapi disemprot wangi, jenengan pilih pundi ya? Nek wong waras kan sing butuh. Wih, susah tak pilih. Lho, lho. Makanya apa? Kamu harus itu enggak cari. Ya Allah. Dosa kamu cari. Orang apa wis goyal tidak wis masalah. Aku bae sing kena tak cucinya Pak, enggak apa-apa. Lho, iki 2.000 wangi enggak, 2.000 wangi ora suci ya. Ayo walaupun kuyuh terus saya pilih yang 1.000. Saya suci dengan wangi nanti. Karena apa? 100.000. Arek kok kaya apa ora kena gua aku sih. Tetap mahal sendiri di Indonesia. Ya toh? Dan Taiwan 1.000 NT. Ini yang lebih tinggi derajat. Derajat ora kena gua aku sih. Nah, lho, Bu. Tetap dipilih uang wis toh. Ketika jenengan posisi ngono kok direndahkan ora masalah wis toh. Monggo direndahkan enggak masalah. Tapi niku prosesnya harus begitu sabarnya luar biasa. Tapi kita punya keyakinan bahwa setiap sesuatu yang memang ditentukan Allah mulia, sudah tidak ada yang bisa menghalangi setiap kehendak Allah di dalam memuliakan hambanya. Fokus saroh, bahaya ini, penyakit hati semua. Nah, hati-hati yang terserang 4 penyakit ini sulit untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup. Padahal manusia butuh ketenangan dalam hidup. Seberapapun harta yang kita tumpuk ini tidak akan pernah mampu membuat hati dengan tenang selama kita belum terbebaskan dari 4 penyakit yang ada dalam hati dengan yang sudah kita bahas begitu panjang kali lebar nih Bu. Nah di sini Bu, ya Allah, lu apa lo tujuannya wong urip golek apa? Golek ketenangan. Quran selalu mengingatkan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Allah. Makanya kita bisa mengambil solusi dari Al-Quran. Ala bi zikrillah, ingat hanya dengan zikrullah hatimu akan mendapatkan ketenangan. Hati yang tenang inilah yang akan diberikan hikmah. Mulai tukang ngaji kok hati ini so zikrullah, maka yang muncul adalah mutiara hikmah Bu, yang akan terasa di benak hati penjenengan. Ngaji nih kerasa nih hati penjenengan karena zikrullah dalam hati. Nah, solusinya apa Pak? Solusinya artinya kita dituntut bagaimana agar hati selalu Allah. Nah, hati pun sakit ngoten, baru kita nanti akan dituruni hikmah. Mulane uripe tenang ra karuan. Insyaallah. Lah apa tujuan orang golek ketenangan, Pak Bu? Urip ing dunya golek ketenangan. Lah usah dunya tenang kaya ngene, insyaallah engko mati malah diomongin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Urip ning dunya wis tenang, nyawa lepas sangka roh sangka jasad, Allah sambut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembali ila rabbiki pada Tuhanmu radiyatan maradiyah, kembali pada Tuhannya. Allah sedang ridho, Allah ya ridho. Maka diperintah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, nikmat urip dunia ketekan, nikmat akhirat kebahagiaan. Dunia itu digolek menungso apa lho ning dunia. Hanya itu yang kita cari. Mudah-mudahan melalui milad MI pada malam hari ini
kita mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk menghilangkan 3 sifat dalam hati kita dengan cara bagaimana memperbanyak zikrullah dalam hati. Ya. Ini ngaji sing tenang iki modele wis ngene iki lho carane. Awake kudu namung niku. Ya mau pinter tapi pintere gak manfaat. Nah, manfaat niku nggih termasuk datangnya hikmah. Mudah-mudahan barokah ulang tahun MI yang ke-8 pada malam hari ini Allah berikan MI semakin jaya di udara, MI semakin berkembang, MI semakin membawa manfaat, MI sama berkah pada siapapun yang tergabung di aula majelis MI Muhasabatul Qalbi. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan Bapak selalu dalam keadaan yang sehat, senantiasa memimpin majelis MI dengan sempurna, majelis yang barokah yang manfaat, dan seluruh jamaahnya mungkin paling istiqomah ngaji ini, istiqomah salam ilmine, istiqomah ibadai. Amin ya rabbal alamin. Umumnya bagi yang hadir di aula MI pada malam hari ini, mungkin semua yang hadir juga pintu barokah, pintu manfaat, mandi keselamatan keselamatan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lahumul barakah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Syakirin wa bi ni'amah wa yubahi iman. Amin. Allahumma ya Allah, ya Allah, Allahumma wa kun lana sahaban wa khalifatan ahlina. Allahumma inna nas'aluka daima ya Allah wa salam jadira dan alal bala'i salihah waladan salihah wa salihah wa ilman amalan maqbulan wa rizqan halalan tayyiban ya Allah Bagaimana اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وتلاميذنا وأهل الخير ولا تجعل إياهم من جميع وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حدثنا وحدثكم وحدثي majelis alim muhasabatul qalbi dan dunia akhirat lahul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين يا رب العالمين. ومن ذل والديان المخلصين آمين رب العالمين.
mekaten lan semanten ingkang diwaturaken aturan kirang langkung pangapunten. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.